Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bapak sudah bersedia membantu tugas saya dalam sharing ya Pak ya. Di sini ada beberapa kasus yang harus kita diskusikan gitu. Sekaligus saya juga ingin tahu bagaimana solusi dari kasus tersebut, bisa nanti mungkin suatu saat kasus ini pun akan saya hadapi di sekolah ini. Di sini saya ingin tahu tentang solusi dari kasus yang ketiga, yaitu situasinya adalah ada seorang kepala sekolah, Ibu Rosdiana Pak. Jadi Ibu Rosdiana itu punya mimpi dan angan-angan ingin meningkatkan jumlah siswa yang lolos di SNMPTN meningkatlah dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja kan ini dilihat dari nilai-nilai raport dari setiap siswa tersebut. Nah, kondisi yang ada di sekolah tersebut gitu ya, nilainya itu kecil-kecil gitu ya, sehingga menurut Ibu Rosdiana kemungkinan akan sulit untuk melakukan kompetisi lah. Jadi kita juga akan nilai aja akan kalah. Nah, Ibu Rosdiana itu menginginkan guru-guru untuk meningkatkan nilainya gitu ya, yang tadinya 70 standarnya meningkatkan ke 80 lah gitu standarnya. Nah, di sini posisi Bapak itu adalah salah satu guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, saya ingin tahu jika nanti gitu ya kepala sekolah itu menginginkan hal tersebut, dan tentu saja mungkin ini adalah tujuannya untuk kebaikan sekolah juga. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Apakah mau mengikuti saran yang diberikan oleh kepala sekolah atau memang punya prinsip yang lain? Ya, terima kasih Bu Reni. Ya, saya akan mencoba menjawab permasalahan yang tadi disampaikan. Ya, sebenarnya secara pribadi saya sebagai guru di kelas ya, yang saya mengampu mata pelajaran matematika, tentang penilaian terhadap siswa itu hak saya ya, hak saya dalam memberikan nilai, dan saya juga mempunyai kriteria-kriteria tersendiri dalam memberikan penilaian tersebut ya. Dan secara idealnya ya saya sebenarnya tidak mau gitu ya mengikuti saran dari ibu kepala sekolah ya. Tapi kembali lagi kita untuk meningkatkan kompetensi siswa-siswa kita dalam penerimaan SNMPTN ya, saya juga akan mencoba sebisa mungkin untuk mengikuti saran dari ibu kepala sekolah ya. Tapi mungkin tidak serta-merta semua siswa akan dinaikkan nilainya keseluruhannya ya. Nah, saya juga mengingat bahwa memang di kurikulum 2013 ini kan guru dalam penilaian itu harus menggunakan authentic assessment ya, atau assessment penilaian secara menyeluruh. Nah, jadi kita dalam memberikan penilaian juga tidak hanya melihat dari angka saja, angka dalam ulangan, tapi kita juga harus memperhatikan aktivitas siswa di kelas, kemudian sikap siswa tersebut dalam mata pelajaran yang kita ampu ya, dan juga tentu sikap di luar kelas juga kita akan mempertimbangkannya. Nah, sehingga insya Allah kalau memang tujuannya untuk kebaikan, untuk kemajuan sekolah kita ya, saya akan mengikuti saran dari ibu kepala sekolah ya, tetapi tentu dengan ada pertimbangan dari saya sendiri gitu ya, tentang siswa tersebut. Tapi kalau misalnya seperti itu Pak, apakah itu tidak mengganggu prinsip Bapak gitu ya? Maksudnya Bapak merasa tidak kalau integritas Bapak sebagai seorang guru itu dipertanyakan oleh kepala sekolah karena mungkin nilai di sini doktrin harus segini gitu. Ya sebenarnya menurut idealisme itu memang ada gitu ya, ada ketidaknyamanan pada diri saya ya, karena ya tadi hak untuk memberikan nilai itu adalah guru masing-masing. Nah, hanya tadi karena tujuannya untuk kebaikan ya, untuk kebaikan sekolah kita ya, tentu kita juga harus membantu ya, harus mendorong, harus mengikuti saran dari ibu kepala sekolah demi kemajuan siswa-siswi kita ya. Karena nanti juga kalau siswa-siswi kita mendapatkan apresiasi dari pihak yang mengelola SNMPTN, tentu kita juga sebagai warga sekolahnya akan ikut bangga gitu.
Lalu kira-kira strategi apa nih Pak yang bisa Bapak gunakan gitu ya? Karena kan tadi juga kan saya dengar sepintas tidak serta-merta akan saya berikan ke semua siswa. Yeah. Nanti kriterianya yang seperti apa nih yang kira-kira nanti akan Bapak tingkatkan nilainya gitu ya di atas normal mungkin. Ya, ya. Nah tentu yang pertama ya kalau yang sudah tertera pada daftar nilai tentu dilihat dari angkanya ya, angka yang diperoleh oleh siswa tersebut. Tapi di samping itu juga tadi yang saya bilang ya, jadi tidak semuanya dikatrol seluruhnya ya, tapi kita juga melihat aktivitas siswa dalam belajar, kemudian mungkin presentasi siswa dalam kehadirannya ya, dan juga sikap siswa baik dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah mungkin itu pertimbangan saya ya. Nah kalau misalnya Pak nanti suatu saat gitu ya kita ada efek yang kurang bagus gitu ya, misalnya kita salah memberikan penilaian gitu ya, ada siswa yang protes gitu ya, karena kan mungkin di sini bisa aja anak yang pintar gitu ya tidak mau melanjutkan tapi dia itu diam gitu ya. Nah sementara kita juga memberikan penilaian yang aktif itu jauh lebih bagus. Tiba-tiba anak ini tidak terima dengan hasil nilai yang Bapak berikan. Nah, strateginya nanti gimana itu Pak untuk penyelesaiannya? Kalau saya biasanya terbuka ya, terbuka terhadap anak ya, memberikan kesempatan kepada anak sehingga nanti pengelola juga mungkin jangan langsung menutup dalam proses penilaian tersebut ya, tapi bisa memberikan tahu dulu kepada siswa sehingga kalau siswa tersebut ada yang merasa tidak puas dengan nilai yang saya berikan, nah mereka mungkin bisa mengajukan dulu banding ke saya. Nah kemudian saya juga nanti akan mempertimbangkan kalau memang benar apa yang siswa tersebut rasakan, nah mungkin saya juga akan memberikan nilai perbaikan untuk siswa tersebut. Jadi pada intinya sih fleksibel kita akan memberikan nilai sesuai dengan proporsi mereka. Gitu ya. Baik Bapak, saya rasa sudah cukup gitu ya. Jadi seperti apa yang saya pikirkan juga sih gitu ya. Jadi apa yang Bapak ungkapkan sepertinya sedikit banyak saya juga mungkin akan memutuskan hal yang sama. Terima kasih Bapak atas waktunya, terima kasih sudah membantu saya. Ya, mudah-mudahan ini juga ada solusi untuk kita semua jika permasalahan ini ada di sekolah kita. Terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.